semuanya, nama saya Salma Ainur Rohimah dari kelas 11 AKL 1, kandidat ketua OSIS nomor urut 1. Jangan bimbang, jangan ragu, pilih nomor 1. Halo Sobat Skansaba, perkenalkan nama saya Sirulus Bilangi Damai Bumi, kandidat ketua OSIS nomor urut 2 dari kelas 11 RPL 2. Bersama Biru pasti maju, Biru baru seru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ghazi Fairuz Rizky Sadat. Saya dari kelas 11 PR1. Saya kandidat ketua OSIS nomor urut 3. Majukan Skansaba, pilih nomor 3. Nah, kita udah kenalan nih sama calon-calon pemimpin Skansaba. Pastinya para pemimpin punya kesibukan masing-masing. Nah, kita tanya-tanya aja langsung kepada mereka, apa sih yang mereka kerjain sewaktu-waktu luang waktu mereka. Apa sih kesibukan kalian pasca kalian tuh lagi luang, atau kalian kegiatan apa yang kalian ikutin baru-baru ini? Oke, untuk saya pribadi, saya beberapa kali mengikuti seminar kebangsaan, juga aktif di Karang Taruna Desa menjadi pengurus harian juga, seperti itu. Lanjut. Baik, kalau dari saya pribadi, saya juga mengikuti banyak organisasi selain OSIS di sekolah. Juga ada organisasi OSIS di luar, di rumah juga ada Karang Taruna, dan di gereja juga ada OMK. Kalau dari saya sendiri sih, kesibukan belakangan ini lebih ke kehidupan sehari-hari ya, lebih ngembangin ke usaha sih. Karena di sekolah ini kan saya juga masuk ke jurusan pemasaran, jadi ingin ngembangin bakat berjualan aja sih. Nah, kita udah denger nih kesibukan para pemimpin-pemimpin Skansaba selanjutnya. Pasti tertuju kepada hal yang positif. Nah, kita udah denger nih ada salah satu kandidat yang kesibukannya tuh berorganisasi. Nah, pasti mereka ini dari organisasi yang sama dong. Nah, kenapa sih kalian itu mengikuti organisasi OSIS, dan apa sih pengalaman baru yang kalian dapat dari organisasi tersebut? Boleh dijawab, Mas Biru? Baik, kalau dari saya pribadi, kenapa sih mengikuti OSIS? Nah, itu yang pertama dan utama itu karena ingin mencari pengalaman. Karena belum tahu ya, di SMP kan juga masa-masa corona, dan itu untuk ikut OSIS saja susah karena kita nggak bisa langsung untuk bertatap muka. Jadi yang pertama itu pengalaman, dan yang kedua juga ada banyak ajakan untuk mengikuti OSIS, makanya saya jadi ada sedikit minat untuk mengikuti OSIS. Dan hal baru yang didapat di OSIS itu yang pertama yaitu proposal. Saya pertama kali di OSIS ini itu megang proposal, baru pertama kali ini. Menurut saya itu hal yang baru. First impression ya? Iya, benar sekali. Oke, untuk selanjutnya mau Mbak Salma. Kenapa memilih OSIS itu? Karena yang pertama sama seperti Biru, karena pengalaman. Juga saya itu penasaran gimana sih dikolaborasikan sama orang-orang yang berbeda dari latar belakang, juga pemikiran yang berbeda untuk satu tujuan dan dengan beberapa program kerja gitu. Untuk Mas Ghazi gimana? Kalau dari saya sendiri sih, saya masuk ke OSIS ini yang pertama pastinya tentu saja bakal melatih public speaking, terus juga kerja kelompok, kerja bareng-bareng, terus kedisiplinan juga dilatih juga kan. Terus untuk pengalaman yang first impression yang benar-benar baru tuh buat ya tentu saja sih teman yang dianggap keluarga tuh baru ini. Soalnya di organisasi tuh bukan cuman sekedar teman tapi juga termasuk keluarga juga. Kekeluargaannya erat ya? Iya. Oke. Jadi kalian pasti cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya mumpung masih muda. Jadi ikut organisasi ya? Iya. Oke. Gimana sih perasaan keterima jadi kandidat calon ketua OSIS? Gimana? Rasanya itu kayak senang, sedih,
gak expect atau gimana? Boleh dijawab dari Mas Gozi? Kalau saya yang pertama tuh benar-benar kaget karena nggak terlalu berekspektasi tinggi dengan diri saya, tapi ternyata diterima. Jadi senang juga sih. Oke, dilanjut Mas Biru, silakan. Baik, kalau dari saya, menurut saya itu ya sedikit nggak expect karena saya kerasa kurang dari pribadi saya dalam hal public speaking dan lainnya. Makanya saya sedikit nggak expect kok bisa jadi kandidat seperti itu. Oh, jadi kekurangan itu kayak ngebuat nggak pede gitu ya Mas? Iya. Dari Mbak Salma gimana? Yang tentunya saya bersyukur karena mengikuti seleksi kandidat ketua OSIS itu saya melakukan beberapa riset dari beberapa bulan sebelumnya yang tentunya kalau saya keterima senang lah. Tapi juga tidak expect juga karena sayang saya juga Mas Biru yang tentunya ya tahu sendiri. Oke, jadi pasti nggak expect ya kalau kalian tuh keterima dari seleksi sampai pada titik ini pastinya. Dan yang jelas setiap pemimpin pasti punya visi dan misi. Nah, visi misi kalian tuh apa sih untuk sekolah kita? Boleh dijawab dari Mas Biru, silakan. Oke, kalau saya mempunyai visi misi, yang pertama yaitu visi, yaitu menjadikan OSIS itu keren. Apa tuh keren? Kreatif, empati, religius, eksis, dan nasionalis. Dan mempunyai misi yaitu yang pertama menjaga rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada antara sesama siswa-siswi. Dan yang kedua menjaga serta meningkatkan rasa kekeluargaan terhadap sesama siswa-siswi. Yang ketiga yaitu menanamkan rasa kepedulian serta kepekaan terhadap sesama siswa-siswi. Dari visi dan misinya Mas Biru nih, gimana sih caranya Mas Biru biar visi misinya itu terrealisasikan? Kayak program kerja apa yang bakal Kak Biru ada ini biar kepekaan antar siswa-siswi SMKN 1 Bantul tuh semakin meningkat sesuai kemauan Mas Biru? Ini sudah ada sejak dulu, tapi menurut saya itu sangat kurang maksimal. Kurang Karena powerful ya? Ya, kurang maksimal. Yang yaitu 5S. Oh, nice. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Dan itu sudah dilakukan sejak dulu, tapi menurut saya itu sangat kurang. Karena diterapkannya itu. Jadi udah ada namun penerapannya itu kurang ya? Iya. Oke, dari Mas Gozi, gimana nih visi misi untuk sekolah kita? Kalau visi misi dari saya sejak awal sih, karena di OSIS ini dari pengalaman saya juga ada banyak sekali program kerja yang dijalaninya seperti sosialisasi, cuman sekedar workshop, tapi kurang direalisasi aja. Terus untuk program unggulan saya juga berhubungan sama visi misi tentu saja. Yang pertama seperti contohnya kan ada workshop atau sosialisasi yang untuk mengajarkan tentang kebersihan kepada anak-anak, kepada siswa. Nah itu tuh lebih banyak direalisasikan saja. Itu aja sih dari visi-visi dan program kerja kalau semisal bakal menjadi ketua OSIS. Oke, semoga keterima ya. Nah, dari Mbak Salma nih, gimana visi misi untuk SMKN 1 Bantul ke depannya? Oke, untuk saya pribadi, visi saya adalah menjadi wadah bagi seluruh siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, berprestasi, serta berakhlak mulia. Menjadi mitra kerja sekolah untuk mewujudkan visi misi SMK Negeri 1 Bantul dalam membentuk siswa berbudi pekerti luhur dan berkarakter Pancasila, serta mencetak generasi Z sebagai generasi bangsa yang inovatif, dinamis, mampu berpikir kritis dan memanfaatkan teknologi di era transformasi digital pendidikan. Dan salah satu misi saya itu, mungkin banyak misi saya tapi hanya beberapa yang bisa saya sebutkan di sini, yaitu membentuk siswa yang unggul dari segi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Oke, bagus banget.
jawaban dari para kandidat-kandidat ketua OSIS tahun 2023-2024. Tapi teman-teman, kita harus break dulu. Jangan lupa stay tune di Fordisco, Forum Diskusi Saba Fosco. Halo teman-teman, kembali lagi di Fordisco, Forum Diskusi Saba Fosco. Nah, lanjut tadi kita udah tanya-tanya nih tentang visi dan misi, serta kita udah tanya-tanya tentang kesibukan para kandidat ketua OSIS. Nah, seorang pemimpin pasti memiliki pandangan atau mindset tentang apa arti kepemimpinan itu sendiri. Nah, kita bakal tanya-tanya nih, kulik-kulik dari mereka, apa sih arti kepemimpinan bagi mereka. Oke, dijawab dari siapa? Mas Biru, silakan. Baik, kalau dari saya, arti kepemimpinan itu ada 3. Apa tuh? Yang pertama, pemimpin dipandang dari kewibawaannya. Yang kedua, pemimpin itu selalu ada di saat yang lain butuh. Dan yang ketiga, pemimpin itu selalu disegani. Oke. Jadi pemimpin yang harus yang baik itu adalah pemimpin yang selalu ada dan disegani ya Mas Biru. Iya. Oke. Kalau Mas Gozi gimana nih tanggapannya tentang arti kepemimpinan itu sendiri? Tanggapan saya tentang kepemimpinan sendiri itu yang ada di pikiran saya pertama muncul menyetarakan sih. Menyetarakan atau memberi keadilan ke semua anggotanya. Jadi kayak Ya. adil gitu ya Mas? Ya, jadi kayak bisa merangkul atau membarengi semuanya gitu. Jadi kayak kekeluargaannya erat Ya. gitu. Oke. Kalau dari Mbak Salma gimana nih arti kepemimpinan menurut Mbak Salma? Menurut saya pribadi, kepemimpinan itu kemampuan atau kekuatan yang ditunjukkan oleh seseorang untuk tim mereka atau untuk organisasi mereka untuk mencapai suatu tujuan atau rangkaian tujuan. Dan menurut saya kepemimpinan itu mencakup dari communication, conflict resolution, decision making, dan masih banyak lainnya. Menyangkut tentang cara memecahkan masalah seperti yang disebutkan Mbak Salma tadi, gimana sih cara memecahkan masalah yang terkait di lingkungan sekolah, seperti contohnya yang sedang hangat penutupan TPA di daerah Bantul di sini, gimana sih cara mengurangi penggunaan sampah di SMKN 1 Bantul ini menurut kalian? Siapa dulu nih yang menjawab? Oke. Masalah sampah. Sesuai dengan salah satu program unggulan saya, yaitu workshop tentang pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan. Tentunya saya berharap di SMK Negeri 1 Bantul ini atau generasi muda sekarang bisa berpartisipasi sekecil apapun dalam menangani sampah. Ya, bisa dilakukan dengan cara membawa botol minum atau bawa bekal sendiri atau makan di kantin tidak menggunakan plastik dan sebagainya. Jadi saya harapkan juga di era kedepannya, di era kita generasi muda pemegang bangsa, itu sampah bukanlah masalah yang besar dan kita sudah tahu bagaimana cara pengelolaan sampah yang benar. Jadi sudah tidak ada sampah yang bertumpukan dan bermasalah. Pengurangan penggunaan plastik ya. Iya. Oke. Dengan membawa bekal dan mungkin makan di kantin dengan alat sendiri ya. Oke. Kalau Mas Biru gimana nih cara menanggulangi sampah di era sekarang khususnya di SMKN 1 Bantul ini? Kalau menurut saya hampir sama dan bahkan sama kayak Salma, karena di suatu waktu saya pernah sama kakak saya pergi ke pasar. Dia itu nggak pernah selalu kalau membeli sesuatu hal nggak pernah selalu minta plastik, pasti bawa tas sendiri dari rumah. Dan juga bisa kalau kardus setelah makan, kardus makan itu bisa juga nanti dikumpulkan lalu ditaruh ke bank sampah. Oke. Jawaban yang bagus dari Mas Gozi. Gimana nih cara menanggulangi sampah khususnya di SMKN 1 Bantul kita ini? Nah, kalau dari saya sebenarnya untuk
yang disampaikan dari Salma tadi bagus sekali karena membuat program kerja workshop atau sosialisasi tentang lingkungan. Nah itu bisa saya tambahi, kita bisa juga seperti menambahi fasilitas tempat sampah di sekolah atau membuat program kerja tentang lomba atau kita sendiri membuat plak atau poster tentang hindari buang sampah sembarangan atau cintai lingkungan atau yang lain lah. Intinya kita realisasikan dari program kerja workshop tersebut. Tapi mungkin ada satu acara nih, acara apa sih yang kira-kira bakal kita lakuin ke depannya atau mungkin di tahun ini untuk mengurangi atau mengalokasikan fungsi sampah menjadi hal yang baru. Gimana nih? Ada acara apa gitu? Mungkin fashion show dengan bahan sampah atau apa mungkin yang sudah dilakukan di berbagai SMK yang lain. Gimana nih? Ada acara apa? Inspirasi? Silakan. Mungkin besok dari OSIS akan mengadakan program kerja yaitu fashion show dari barang bekas. Oke, Iya. fashion show dari barang bekas. Nah, Itu sampahnya dari mana, Mas? nah kalau itu dari pribadi ya, itu pribadi nanti dikumpulkan kan satu kelas nanti ada kelompoknya sendiri untuk membuat fashion show-nya. Nah itu nanti dari barang pribadi dikumpulkan lalu dibikin. Oke. Itu untuk sebisa mungkin kita bikin barang bekas, makanya bikin kostum untuk fashion show-nya, dibuat dokumentasi untuk berkelompok. Jadi kita tahu kalau mereka tuh benar-benar ngumpulin sampah dari tempat sampah atau dari tempat-tempat barang bekas. Jadi biar ngeyakinin kita kalau mereka itu buat sendiri ya, nggak beli ya. Iya, Ya. benar sekali. Dan mengurangi. Oke. Lalu dari pemikiran seperti ini pasti ada tokoh di balik pemikiran itu sendiri seperti motivator atau tokoh yang menginspirasi kita agar berpikir seperti mereka. Tokoh yang besar atau siapa yang menginspirasi? Pasti ada lah. Siapa nih yang menginspirasi kalian hingga sampai pada titik ini, sampai pada pemikiran semaju ini? Siapa nih? Mas Baik. Gozi? Bang Mas Biru? Kalau dari saya sendiri sih, yang pertama tentu saja kita harus mendorong diri sendiri. Terus yang kedua kita harus sebenarnya seperti saya sendiri juga keluarga mendukung untuk menjalankan organisasi. Nah itu dukungan dari keluarga itu sangat amat membantu sekali ya. Soalnya kan kita diberi kesibukan terus di sekolah. Jadi kalau di rumah nggak disemangatin sama keluarga juga nanti bisa kewalahan. Setidaknya kita bisa lebih semangat lagi ngejalaninnya gitu. Kalau dari Mas Biru? Nah itu penting ya keluarga nampaknya di sini. Karena menurut saya terutama ayah dan ibu itu menjadi tempat berteduh saya jikalau saya tuh udah sangat lelah menghadapi hari ini, pasti saya nanti larinya ke ayah dan ibu. Makanya saya nggak akan lelah untuk bercerita kepada mereka gimana sih perasaan hari ini, dan pasti mereka juga ada motivasi yang itu berguna buat saya. Dan pastinya terutama itu dari pribadi diri sendiri dulu. Karena dengan pribadi itu kita juga bisa mengkondisikan diri sendiri ya? Iya. Oke. Kalau dari Mbak Salma gimana nih? Oke, untuk motivasi untuk saya pribadi ya tentunya dari orang tua yang memberikan restu dan dukungan sepenuhnya kepada saya. Namun kalau dalam motivasi atau tokoh yang saya contoh dalam saya memimpin suatu organisasi itu adalah Bapak Jokowi, Presiden Bapak kita ya. Beliau itu sangat hebat karena banyak aksi tidak banyak janji, seperti itu. Tokoh yang menginspirasi adalah Bapak Jokowi. Iya, benar sekali. Tapi yang jelas dari kesimpulan jawaban kita ini berarti diri sendiri dan dukungan dari keluarga adalah hal yang penting bagi kemajuan pemikiran serta kegiatan kita ya pastinya. Lalu pada pemilos tahun 2023-2024 ini pasti banyak kemungkinan yang akan terjadi, seperti menjadi kandidat atau menjadi ketua OSIS itu sendiri ataupun gagal menjadi ketua OSIS itu sendiri. Pastinya para kandidat ini siap untuk menerima apapun konsekuensinya.
Iya, Ya. benar sekali. Nah, apabila belum berkesempatan terpilih menjadi kandidat atau ketua OSIS itu sendiri, apa sih yang mau kalian lakuin setelahnya? Atau apa sih yang mau kalian lakuin? Dari Mas Biru, boleh silahkan. Kalau dari saya, kan ini saya sudah menyiapkan visi dan misi saya. Itu saya tidak akan pernah lupakan dan saya tidak akan pernah tinggalkan. Karena saya selalu ingat, kenapa sih pertama kali masuk OSIS? Makanya visi misi ini menjadikan patokan saya buat kedepannya. Nggak cuma buat ketua OSIS besok, tapi buat kedepannya agar memberikan dampak yang baik pada sesama juga. Jadi tetap dijalankan ya Mas Ya. Biru? Apapun konsekuensinya tetap dijalankan? Ya. Oke. Dari Mbak Salma atau Mas Gozi? Oke, untuk saya pribadi, apabila nanti saya tidak lolos menjadi ketua OSIS, saya tentunya nggak patah semangat dong, karena saya tetap menjadi anggota OSIS dan ide-ide konstruktif saya tetap tersalurkan. Kalau misalnya saya masih menjadi anggota OSIS, saya juga selalu ingat bahwa kita itu sebagai generasi muda harus berinovasi dari agent of change menjadi investor of change. Jadi tidak berpatah semangat untuk di sini aja, tapi saya terus menggerakkan anak muda untuk terus berkarya dan berinovasi. Oke. Dari Mas Gozi gimana nih? Bener sekali yang diomongin sama Mbak Salma. Nah, yang pertama tuh jangan sampai patah semangat, terutama buat diri saya sendiri. Soalnya kan setelah kita udah misal tidak lolos, itu kan kita tetap harus ngejalanin program kerja di OSIS dengan semaksimal mungkin. Dan itu juga perlu semangat juga kan. Nah, intinya tetap ngejalanin dan jangan lupain kenapa saya sendiri awal mula ingin menjadi ketua OSIS. Nah, itu tetap harus disimpan di hati dan dijalankan. Oke. Jadi jangan sampai patah semangat ya teman-teman. Iya. Betul sekali. Nah, itu tadi jawaban dari para kandidat yang akan menjadi calon-calon ketua tahun 2023-2024. Nah, kami berharap kalian menjadi salah satu yang berpartisipasi untuk memilih para kandidat ini. Jangan sampai golput ya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan episode spesial kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar kita bisa lebih semangat lagi buat video selanjutnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMKN 1 Bantul. Istimewa berkarakter, Skansabat Jaya.